Materi hari ini kali ini yang akan kita pelajari adalah ukuran penyebaran data berkelompok. Tujuan pembelajarannya, secara didik dapat menyebutkan macam-macam ukuran penyebaran data berkelompok beserta menentukan ukuran penyebaran data kelompok yang diminta. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata ini yang perlu kita cari adalah mencari rata-rata data kelompok dari tabel distribusi frekuensi kelompok, di mana data simpangan rata-rata data kelompok dirumuskan dengan lambang SR sama dengan sigma FI. Kalau di buku lain ada juga menggunakan FI, ada juga menggunakan XI. Di sini kita rumuskan menggunakan secara umum F di sini adalah frekuensi kelas masing-masing dikali harga mutlak XI nilai tengah, selisih nilai tengah dengan rata-rata dibagi jumlah frekuensi seluruhnya. Sebelum kita menentukan simpangan rata-rata, seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, ada untuk mencari rata-rata data kelompok, yaitu X bar. Jadi kita cari dulu rata-rata kelompok X bar, kemudian kita bisa mencari simpangan rata-rata. Kita akan coba nanti dengan menggunakan contoh. Yang kedua adalah simpangan baku. Simpangan baku di sini ada dua rumus. Yang pertama, akar sigma dari perkalian F dengan selisih nilai tengah dengan rata-rata hampir sama dengan rumus simpangan rata sebelumnya. Hanya di sini selisih dari nilai tengah dengan rata-rata dikuadratkan kemudian dibagi sigma F. Sigma F di sini adalah frekuensi data seluruhnya pada data kelompok, atau menggunakan rumus lain, sigma perkalian frekuensi dengan nilai tengah dikuadratkan dibagi frekuensi seluruhnya dikurangi rata-rata yang sudah kita cari kemudian dikuadratkan. Jadi kedua rumus ini bisa digunakan. Bisa rumus yang pertama, kita hanya mengkuadratkan selisih nilai tengah dengan rata-rata yang kita cari sebelumnya. Kita akan coba dengan salah satu contoh. Di sini tentukan simpangan dari data berikut. Datanya rentangnya dari 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11 dan 12 sampai 14. Dan dari tabel di sini biasanya disajikan dalam bentuk tabel 2 kolom. Ada yang termasuk data dan ada yang termasuk frekuensi. Di sini ada 4 kelas dari 3 sampai 5, 12 sampai 14. Kelas pertama 3 sampai 5, kelas kedua 6 8, kelas ketiganya 9 11 dan kelas terakhirnya kelas keempat adalah 12 sampai 14. Kemudian frekuensi masing-masing kelas ditentukan 2, 4, 8, 6 setelah dijumlahkan adalah 20. Nah, data nilai tengah X di sini yang ditulis, sebetulnya ada beberapa buku yang menulis X ini adalah XI dan F ini adalah FI, sehingga pada saat kita menentukan rata-rata data kelompok dari suatu tabel, maka ditulis PQ FI kali XI. Ada juga yang menulis F kali X. Nah, FI di sini adalah frekuensi masing-masing kelas. Misalkan kelas pertama dari mulai 3 sampai 5 frekuensinya 2 sampai terakhir data kelas keempat 12 sampai 14 frekuensinya 6. Jadi FI di sana adalah frekuensi masing-masing kelas ke I, kelas ke-1, ke-2 sampai kelas terakhir. Nah, XI di sini dapat dicari dengan cara melihat setiap kelas. Data dari 3 sampai 5 kita tentukan nilai tengahnya berapa. 3, 4, 5 kita tahu
Kalau 3, 4, 5 berarti 4 adalah data tengah. Kemudian 6, 7, 8 data tengahnya 7, 9, 11 berarti 10, 12, 14 ada 13. Atau bisa saja menentukan satu saja dari kelas pertama untuk menentukan nilai tengah. Misalkan 3, 4, 5 kita dapat menentukan 4, dan yang lainnya bisa dengan cara menjumlahkan sesuai dengan panjang kelas masing-masing kelas pada kelompok tersebut. Dari 3 sampai 5 kita tentukan dulu panjang kelasnya berapa. Kalau panjang kelasnya 3, kita tambahkan 3 seluruhnya. Ini sementara di sini dari tabel distribusi frekuensi di sini dari 3 sampai 5 ini panjang kelasnya adalah 3. Sehingga jika kita sudah menentukan nilai tengah pada X atau XI di sini 4, maka yang lainnya itu bisa ditambahkan dengan panjang kelas yang sudah ditentukan. Berarti 4 tambah 3 7 sampai terakhir adalah 13. Nah, untuk apa ini kita cari? Untuk mencari rata-rata dulu sebelum kita menentukan simpangan rata-rata. Nah, kita cari dulu rata-ratanya. Berarti F kali X. Sigma F kali X. Sigma artinya jumlah perkalian setiap frekuensi dengan nilai tengah masing-masing kelas. Berarti 2 kali 4 8 sampai 6 kali 13 78, kemudian dijumlahkan menjadi 194. Nanti yang 194 ini dibagi 20 berapa. Nah, setelah kita menentukan berapa rata-ratanya dari Fx dibagi sigma F, maka kita bisa menentukan selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Jadi kita cari dulu rata-ratanya sebelum kita menentukan simpangan rata-rata. Kita coba dilihat yang ini. Rata-rata yang tadi Fx 194 bagi 20 adalah 9,7. Nah, 9,7 ini sebagai sebagai selisih untuk mencari simpangan rata-rata, selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Tadi nilai tengahnya 4, kalau 4 berarti dikurangi 9,7 itu menjadi 5,7. Kemudian 7 dikurangi 9,7 itu menjadi 2,7, dan seterusnya. Setelah itu tidak usah dijumlahkan. Yang dimaksud dari simpangan rata-rata adalah sigma dari perkalian selisih tadi. Berarti perkalian frekuensi 2 dikalikan selisih 5,7 menjadi 11,4, 10,8, 2,4, 9,4, kemudian kita jumlahkan menjadi 44,4. Nah, setelah itu kita bagi dengan frekuensi data tabel distribusi seluruhnya adalah 20, sehingga menghasilkan 2,22. Jadi itu untuk mencari simpangan rata-rata. Hanya permasalahan yang muncul di siswa di kelas IPS adalah bagaimana cara menentukan frekuensi. Jadi kami suka tertukar antara Fx di atas dengan F di bawah. Sebagai pegangan kalian untuk solusi tersebut, karena ini bentuknya pecahan, di pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang di sana F yang terletak di atas atau di pembilang di suatu pecahan itu merupakan frekuensi masing-masing kelas. Nah, untuk di penyebut atau berada di bawah pembagi itu adalah jumlah seluruhnya. Jadi sama halnya pada saat kita menentukan nilai rata-rata data tunggal. Itu untuk simpangan rata-rata. Yang kedua, kita coba dengan contoh yang kedua adalah menentukan standar deviasi. Standar deviasi sama dengan simpangan baku, kemudian nanti ada ragam. Nah, ragam dan simpangan baku, yang ragamnya kita tidak akan dibahas. Hanya kalau kita bisa menentukan simpangan baku, maka ragamnya juga bisa kita tentukan. Nah, di sini
Untuk contoh yang kedua hampir sama dengan yang tadi, kita menggunakan data tabel yang sebelumnya. Yang kita butuhkan adalah FI dan XI perkalian untuk mencari rata-rata. Tetap pada saat kita menentukan standar deviasi atau standar baku, kita harus tahu dulu rata-rata. Rata-rata tadi kita sudah cari, 198 bagi 20 adalah 9,4. Nah, untuk di sini untuk simpangan standar deviasi atau simpangan baku ini, kita harus mencari kuadrat dari masing-masing nilai tengah data. Nilai tengah data 4 tadi kita tentukan caranya seperti tadi, 4, 7, 10, 13 kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita kalikan lagi dengan frekuensi masing-masing kelas sebelumnya, yaitu 16 kali 2, 49 kali 2, sehingga terdapat 2024, kemudian nanti dibagi 20. Kita coba lihat penyelesaiannya seperti ini. Fx kuadratnya adalah dari 2042 yang tadi dibagi 20 dikurangi 194 bagi 20, itu adalah rata-rata yang kita cari sebelumnya. Tadi 194 itu dari perkalian frekuensi masing-masing kelas dengan nilai tengah, kemudian dibagi frekuensi seluruhnya, sehingga menghasilkan 2,83. Akar dari 8,01 adalah 2,83. Nah, ini adalah menentukan simpangan baku. Nah, untuk menentukan ragam bagaimana, Pak? Kalau untuk ragam kita hilangkan aja akar dari simpangan baku, itu adalah ragamnya atau varian. Tadi akar dari 8,01 adalah 2,83. Nah, yang mana yang ragam variannya? Ragam variannya adalah di dalam akar, yaitu 8,01. Jadi rumus dari ragam itu sama dengan simpangan baku. Kalau simpangan baku akar dari ragam, kalau ragam itu rumus dari simpangan baku yang tidak menggunakan akar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bahas materi ini lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.